Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama video kakak. Di video kali ini kita akan membahas terkait tips Samapta dan apa aja sih yang ada di tes Samapta itu, kayak gitu kurang lebih. Kalian udah punya jawabannya kan? Udah punya ya? Oke. Untuk kalian berdua, apa nih kira-kira yang kalian laksanakan pada saat tes kesehatan? Siapa ingin menyampaikan kak? Untuk kesehatan itu kan dibagi dua kak, ada kesehatan umum dan kesehatan jiwa kak. Oke. Untuk kesehatan umum itu biasanya seluruh badan dicek kak, mulai dari ronsen ataupun tes urin. Tes urin? Itu kak, iya. Untuk kesehatan jiwanya itu biasanya ada soal-soal kak, itu bisa menentukan jiwa kita bermasalah atau tidak kak. Oke, kayak gitu. Jadi jatuhnya lebih ke psikotes juga sih kayak gitu ya. Ada tambahan mungkin cara lebih rinci terkait tes kesehatan itu sendiri? Saya izin menyampaikan, mungkin saya akan menambahkan untuk kesehatan jiwa kak. Untuk adik-adik calon taruna nanti yang akan menghadapi tes kesehatan jiwa, kakak sarankan itu belajar di internet kak, banyak kak soal-soal MM atau tesnya itu disebut MMPI. MMPI. Oke. Di Play Store juga ada. Silakan cari aplikasinya. Saya juga belajar di situ kan soalnya. Itu soal mirip ya. Jadi itu dipelajari juga bisa lah. Gitu. Oke. Kakak mau nanya nih, misalkan terkait kendala ada minus di mata, itu seperti apa? Siapa ingin menyampaikan kak? Tesnya itu seperti apa sih untuk mata ya? Siapa menyampaikan kak? Untuk tes mata itu biasanya hanya melihat seperti bentuk koran aja kak. Dari jauh koran kertas itu ada tulisan-tulisan abjad kak biasanya. Jadi jarak beberapa meter kak. Oke, jadi teman-teman gini gambarannya, kita duduk posisinya di depan kita itu ada seperti gambar, bukan gambar ya, maksudnya huruf ya, huruf-huruf dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan kisaran jarak 2-3 meter. Jadi teman-teman nanti akan dites dari mulai huruf yang paling besar sampai yang paling kecil itu teman-teman masih bisa lihat atau enggak, kayak gitu kan. Nah kalau memang tidak bisa, kemungkinan akan menjadi catatan. Nah tetapi gini, teman-teman ini banyak banget yang khawatir, misalkan dia udah minus lebih dari 2, kayak gitu, anggaplah seperti itu. Nah kalau saran kalian seperti apa? Tetap ikuti aja atau ya udahlah nggak usah ikut, kayak gitu, nggak usah ikut tes STD ibaratnya kayak gitu. Saya kak izin menyampaikan, mungkin saran dari saya kak, untuk teman-teman yang memiliki minus di atas 2, saya sarankan untuk tetap ikut seleksi karena selama masih bisa melihat abjad ada kemungkinan lolos kan gitu. Jadi semisalkan kalian minus dan masih bisa mempelajari itu yang tadi tes tadi teman-teman, itu masih ada kemungkinan untuk lolos walaupun dia ada minus. Tergantung bagaimana trik dia untuk menyikapi materi tersebut ya. Oke, jadi teman-teman kayak gitu, nggak usah khawatir kalian minus atau tidaknya, kalian pelajari aja tes tersebut kayak gitu. Kalau memang sudah rezekinya ya kalian bisa aja lolos kayak gitu ya, walaupun kalian minus kayak gitu kan. Nah banyak juga dari teman-teman itu yang nanya, misalkan kak gigi itu berpengaruh nggak sih kak, mulai dari kayak bolong, berantakan dan hal-hal lainnya. Dari pengalaman kalian di 2020 kemarin itu seperti apa? Siapa menyampaikan kak? Untuk gigi saya sendiri itu kurang rapi kak, ada bingsul kak. Oke. Tapi masih bisa ditoleransi kak. Selama masih belum fatal, itu biasanya hanya pengurangan nilai kak. Selama tidak fatal ada pengurangan nilai? Siap kak. Gigi bolong ada nggak? Siapa gigi bolong untuk saya tidak ada kak. Tidak ada. Ada tambahan? Siap kak, izin menyampaikan sama kan? Sama ya. Jadi bagi teman-teman yang terlalu was-was dan terlalu khawatir misalkan giginya ada apa-apa, nggak apa-apa, jalani dulu gitu ya. Sama halnya seperti mata tadi teman-teman. Jadi jangan terlalu keburu panik kalau kalian belum pernah mencobanya kayak gitu. Kalian kan ada pengecekan umum ya, kesehatan itu ya. Pengecekan fisik seluruh badan ada. Siapa? Ini banyak banget yang beredar kan. Yang mungkin pelopornya kakak lah di YouTube kayak gitu. Ada nggak sih sebenarnya tes keperjakaan ataupun sebaliknya untuk perempuan tes keperawanan di STD itu ada nggak sih sebenarnya? Siapa yang menyampaikan kak? Mungkin untuk yang perempuan ada kak.
Untuk yang perempuan mungkin ada? Siap Kak. Oke. Untuk yang laki-laki paling hanya itu bisa alat kemaluannya dan alat yang di belakang Kak. Oke, jadi teman-teman untuk yang perempuan lebih tepatnya kita belum tahu, nanti kita nanya ke taruninya langsung aja kayak gitu. Untuk yang taruna, calon taruna, ada tes fisik atau terkait alat vital tersebut ya. Siap Kak. Mulai dari normal atau tidaknya kayak gitu. Jadi memang ada dicek, tapi tujuannya bukan untuk mengetahui dia ini masih terjaga atau tidak gitu. Begitupun dengan perempuan teman-teman, nanti kita akan tanyakan langsung ke taruninya saja, lebih validnya, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan paling banyak lagi yang sering kakak terima terkait, Kak, berat badan saya itu tidak ideal. Biasanya dia terlalu kurus atau dia terlalu gemuk. Nah, pengalaman kalian di pencatat teman-teman kalian yang daftar kemarin dan sampai dengan lulus itu apa sih yang bisa kalian jelasin ke teman-teman semuanya biar teman-teman ini pede gitu loh, walaupun dia over dia masih ada peluang lolos kok kayak gitu. Siap Kak, izin menyampaikan mungkin untuk teman-teman yang memiliki berat badan postur yang kurang ideal, saya sarankan untuk tetap mencoba dan tetap berusaha untuk memaksimal mungkin bentuk tubuh supaya saat penilaian nanti itu kita mendapatkan hasil yang maksimal Kak. Oke. Itu aja Kak. Tapi nggak apa-apa gitu ya, walaupun dia ibaratkan kurang ideal gitu ya, coba dulu yang penting. Oke. Jadi gitu teman-teman, kalau kalian merasa kalian berat badan atau tingginya kurang ideal, mumpung sekarang masih ada waktu ya, masih ada waktu juga, ya kalian perbaiki itu semuanya ya kan. Misalkan kalian kurus, ya kalian coba pola makannya, minum susunya, olahraganya. Kalau kalian dirasa terlalu over berat badannya, kalian bisa juga dengan olahraga secara rutin dan makan makanan yang sewajarnya, yang disarankan kayak gitu kan kurang lebih. Nah, biasanya untuk pembukaan itu di bulan apa sih? Pak ingin menyampaikan Kak, dari tahun ke tahun itu biasanya April sudah ada di media sosialnya perhubungan Kak. April, bulan April. Tapi kalau kalian sendiri? Kemarin itu April juga memang sudah ada Kak, pengumuman-pengumumannya Kak. Biasanya itu terlampir juga berkas-berkas yang harus disiapkan Kak. Oke, jadi kemungkinan akan ada di bulan April gitu ya. Jadi kita teman-teman, di bulan April dicatat dengan baik-baik. Kalau kita ngomong tadi masalah kesehatan, tes kesehatan, itu kan di jadwal tahun lalu itu digabung ya antara jadwal tes kesehatan dan kasamatan. Hanya saja beda harinya ya kan. Karena memang harus ada jeda waktu untuk istirahatnya. Pengalaman kalian untuk tes Samapta tahun lalu, adakah perubahan atau pengurangan dari segi kesamaptaan? Pak ingin menyampaikan Kak, untuk pengurangan tidak ada Kak, masih sama Kak. Sama. Siap Kak. Push up, sit up, satoran, dan dari 12 menit Kak. Pull up? Nggak ada? Siap, pull up tidak ada. Nggak ada ya. Berarti terakhir mungkin di angkatanku pull up. Oke, lanjut. Tidak ada. Tidak ada. Untuk penilaiannya? Siap Kak, izin menyampaikan untuk adik-adik yang ingin mendaftar, diusahakan nilai sit up kalian di atas 40 untuk mencapai nilai sempurna, push up juga di atas 40 untuk mencapai nilai sempurna, lari semaksimal mungkin untuk putra dan putri semuanya sama. Kemudian starter run sudah ada ketentuannya di berkas yang berlaku Kak. Oke. Jadi gitu teman-teman, intinya kalian harus memaksimalkan kemampuan fisik kalian dalam berolahraga ataupun kesemaptaan kayak gitu ya. Jangan nyari poin di mana kalian bisa aman, tetapi kalau kalian bisa lebih mencapai poin itu lebih tinggi, itu lebih bagus kayak gitu kan. Jadi itu aja teman-teman. Ada tambahan? Siap Kak? Tidak. Nggak ada ya, cukup ya. Itu aja teman-teman yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau kalian sudah subscribe, kakak doakan kalian dilancarkan dan dimudahkan untuk masuk ke perguruan tinggi kedinasan maupun ke sekolah kedinasan yang kalian tuju. Terima kasih. See you next time.